Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Kismis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita sama-sama bisa hadir di majelis taklim yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, yang mana setelah Ramadan kita libur bersama dan hari ini ya kita sama-sama bisa hadir masih dalam situasi ya akhir dari Syawal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ke depan insyaallah kita akan membahas kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah lil Imam Al-Qutwatul Zaman Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Cuman untuk hari ini saya ingin sedikit membawa dari kutipan-kutipan kitab Al-Manhajus Sawi ya lil Imam Habrul Ummah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, berkenaan dengan manfaat-manfaat, keutamaan menghadiri majelis-majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu merupakan cahaya yang masuk ke dalam sanubari seorang hamba. Dengan ilmu itu dia memudahkan untuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ilmi, dengan ilmu itu juga dia akan ya'rifu rabbah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhsha, dan ada juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sahibul Zubat Ibnu Ruslan mengatakan, siapa orang beribadah melakukan satu amaliyah kebaikan tapi tidak dilandaskan ilmu, yaitu ilmu agama yang dimaksud di sini, bukan ilmu umum. A'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya itu jadi mardud. Apa itu mardud? Mardud itu maksudnya amalnya itu tertolak ya, tertolak amalnya sehingga ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting ya. Jadi kita kalau beribadah mesti dilandaskan ilmu, bukan asal-asalan ya. Ilmu tentang wudu itu penting. Banyak diantara kita wudu nggak paham, nggak ngerti cara wudu ya, dari mana sampai mana membasuh tangan, membasuh wajah, dari mana sampai mana ya, ada batasan-batasannya ya. Ini atas masih kena wajah ini ya, perhatikan baik-baik ya supaya kita mendapatkan mardhatillah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak asal-asalan buang ya. Begitu juga kalau kita di ledeng ya, ya bukan dari sini kita ngucurkan airnya, dari sini. Ada ilmu, al ilmu nur wa nurullah la yuhda li asi ya. Ketika Imam Syafi'i irtakaba ma'siyah ya, wada'afa hifdzah. Ketika al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ya melakukan sedikit, nggak banyak maksiat ya, tiba-tiba orang bilang hafalan beliau menjadi lemah. Subhanallah. Kita kenapa nggak ngerasakan seperti itu? Karena masih ilim, nggak ada ilmu ya.
jadi nggak merasakan. Kenapa kita kalau tidur kan kadang-kadang kok nggak mimpi yang enak-enak, ya? Sementara kita dengar ada orang-orang ulama-ulama tidur. Tadi malam saya didatangi Nabi, tadi malam saya ketemu Fulan bin Fulan, ketemu para wali, ketemu orang-orang. Ada apa ya, kawan? Kok dia bisa mimpi, kita nggak bisa mimpi? Ini yang perlu kita introspeksi, perlu cari tahu apa penyebab. Ya, kok kita maktu'no? Apa orang bilang? Ya, orang bilang ar-ru'ya fil manam. Kok kita kok putus seminggu nggak mimpi apa-apa? 1 minggu, 2 minggu nggak mimpi lah orang soleh, wala orang wali Allah. Ya, la ilaha illallah. Nggak mimpi kita. Ya, tidur bangun lah mimpi sih. Sekali mimpi makan, mimpi minum, ya. Mimpi menghadiri orang bilang 1 jamuan pesta, ya, yang luar biasa. Itu mimpi-mimpi kita, ya. Memang mimpi itu bungah-bungah tidur, orang bilang hiasan tidur, jinatun naum, orang bilang. Tetapi ru'yatus salih, ya, melihat mimpi orang-orang soleh itu betul-betul fi asar wa ni'mah, ya, ada kenikmatan yang kita dapatkan, ya ikhwan. Ayu sabab, apa sebabnya? Kok kita bisa begitu? Ya, ada sebab-sebabnya. Li'annaka idza aratta nauma, karena engkau ketika ingin tidur, ya, la yaqra syai', enggak baca apa-apa, wala yatawadda, enggak wudu, ya, wala yastaqbil qiblah, ketika tidur enggak ngadep kiblat, kadang-kadang mengebelakangi kiblat, kadang-kadang kakinya ke kiblat. Naudzubillah. Kadang-kadang orang bilang at-tidur al-mustalqi, ya, orang bilang ala dhahri, ya, kadang-kadang Allahu akbar, kita ini kadang-kadang tidur tengkurap, ya, seperti tidurnya setan, yo, kepala, la ilaha illallah. Enggak boleh itu yang menyebabkan kita yula ibu setan, dimainkan sama setan. Akhirnya mimpi-mimpi nggak benar, mimpi awewe, ketemu perempuan, mimpi maksiat, la ilaha illallah, mimpi zina, ngebonceng perempuan, apa segala macam. Kenapa? Karena harakat, orang bilang, ya, yang dia lakukan itu kebiasaannya itu orang bilang tidak seperti kebiasaannya orang-orang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan. Ada hadis Nabi yang mengatakan, man tawadda'a, siapa orang berwudu, fa ahsanal wudu, wudunya benar-benar wudu, isbaghul wudu, tahu isbaghul wudu, wudunya sempurna, kamil, syamil, sunnah-sunnahnya dia lakukan, ya, al istinsyar wal istinsak, masukkan air, keluarkan air, biadil yumna, ya, pakai tangan kanan, keluarkan tangan kiri, ya, itu luar biasa, ya. Jadi nikmat, orang bilang, ya, ibu-ibu, kalau kita biasa istinsyar, ya, istinsyak, masukkan air, ya, masukkan air dengan tangan kanan, keluarkan dengan tangan kiri, ya, itu insya Allah, ya, kalau orang yang melakukan itu orang bilang jauh dari stroke, tidak akan terkena stroke, insya Allah. Ini sunnah Nabi yang matrukah, sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan umat. Allah. Umat banyak lalai sama sunnah Nabi, ya, banyak pohonnya, banyak lupa sama sunnah Nabi. Kita ini kadang-kadang, ya Allah, masuk majelis ilmu, keluar majelis ilmu, maya taghayyar, nggak ada berubah, orang bilang. Yadkhul min, ya, orang bilang masuk dari kanan, wa yakhruj min hina, keluar dari sini. Leish, kenapa? Ya, ma yuhassin niyatuh, dia tidak bagus niatnya. Fahassin niatak, baikkan niat kalian, perbagus niat kalian supaya mendapatkan mardatillah, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang niat yang paling penting, ya. Makanya orang kalau niatnya nggak bagus, ya, niatnya kurang mantep, ya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Pulang ke rumah nggak bawa apa-apa, ya ikhwan, ya. Betapa luar biasa syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat betul-betul hebat,
syariat betul-betul luar biasa, kamil, syamil. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita nggak mendapatkan apa-apa, ya. Makanya pentingnya kita memahami ilmu, pentingnya kita mengetahui tentang, ya, manfaat duduk di majelis ilmu. Ini manfaatnya besar, mahal, nggak bisa dibayar ini, ya. Kalau antum dibuka lauku syifa, kalau Allah buka sama kalian tentang manfaat, ya, anugerah pemberian Allah kepada orang-orang yang hadir majelis ilmu, pasti orang yang melihat itu akan membayar dari kalian. Lauku syifa, kalau dibuka sama Allah. Tapi sayang, 1000 sayang nggak dibuka, ya. Orang bilang mahjub, ditutup sama Allah. Rahmatan lakum, ditutup karena rahmat Allah. Kalau Allah buka, nggak kebagian kalian duduknya, nggak kebagian. Di loteng ada penuh orang, motor udah nggak muat. Lauku syifa, kalau dibuka itu kusyifal ghita, ya. Ini mata kita ini, ya, mata ini kalau orang bahasa dokter itu katarak, ya. Katarak, ngelihat nggak agak kabur. Antum tahu orang kalau banyak berbuat dosa itu bukan lagi cuman katarak, orang bilang ada nuqtatus sauda di dalam hatinya itu. Allah tancapkan di dalam hati nuqtatus sauda, hitam, ya. Maaf ya, sekali lagi maaf. Tahu perokok itu kalau dibongkar, ya, kalau diperlihatkan bagian-bagian dia punya rongga bagian dalam paru-paru ini menghitam, muswadda. Ini saya bukan nakut-nakutin perokok, bukan. Kebetulan lagi kita berbicara tentang nuqtatus sauda, titik-titik hitam. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang kalau suka melakukan perbuatan dosa, dia mendapatkan titik hitam. Tek, tek. Besok melakukan dosa lagi, titik hitam. Kayak kertas ini, ya, tisu. Ini tisu pakai spidol kita taruh, hitam. Lama-lama jadi hitam semua. Nauzubillah. Kalau muswaddah sudah hitam kayak begini, zulmah namanya, gelap. Kalau sudah gelap, nggak bisa masuk nur Allah. Terhalang. Nur Allah, cahaya Allah terhalang. Saya kalau cuman ada papan bor, saya perlihatkan sama kalian, ya, bahwa amal perbuatan kita itu ibarat ini. Hati kita ini seperti ini. Antum tahu waktu kita pertama lahir seperti apa bersihnya kita? Nih, lebih bersih daripada tisu ini. Bersih. Fihi nur, cahaya. Luar biasa. Makanya bayi-bayi itu nggak ada yang mahjub buat mereka, nggak ada yang tertutup. Mereka melihat malaikat. Bayi lihat malaikat. Ya rauna ma la tarun. Mereka melihat yang tidak kalian lihat. Jangan main-main. Itu bayi. Kenapa? Qulubuhum tahirah. Hati mereka bersih. Coba bayi kalau kalian cubit, nangis. Naluri manusia. Habis dicubit, kalian hibur, taruh permainannya, ketawa dia, ketawa. Nanti kalian pukul lagi kakinya, nangis lagi, bercanda kita maksudnya. Nanti kemudian kita gini-gini, dia ketawa lagi. Subhanallah, bayi, sabi. Kenapa? Malahu hasad, wala higid, tidak pendendam. Ya'fu man zalam, mudah memberi maaf. Coba kita kalau sudah besar dipukul, marah kita. Orangnya udah minta maaf 2-3 hari, 1 bulan kita masih bisa belum memaafkannya. Kadang-kadang kalau masuk majelis kita lihat tuh yang kemarin mukul saya tuh 2 bulan lalu. Tuh si Rejal yang ngambil tempat saya, tuh si Rejal yang begini, si Rejal yang ngambil bagian saya, yang ngambil ini, ngambil itu. Tetap. Kenapa? Sifat pendendam ada sama diri kita. An-nuqtatus sauda itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi ada malaikat yang kerjaannya cuman sehingga hitam semuanya, fi qalbu. Kalau sudah hatinya qalbu sauda, hitam, lebih hitam daripada gelap malam, ma yadkhul nur. Enggak masuk cahaya. Wala yara salihin. Jangan mengharap bisa mimpi orang soleh.
Wa kaifa ru'ya Nabi Muhammad. Gimana lagi mau mimpi Nabi? Orang soleh nggak pernah kita lihat. Yang kita lihat cuman pencurian. Kita lihat orang-orang nggak benar. Kita lihat mimpi ke mini club, mimpi ke tempat-tempat yang apa orang bilang membuat kita ghaflah, lupa sama Allah, pergi refreshing, pergi lihat laut, pergi. Nggak ada yang berarti dalam mimpi kita itu. Kenapa? Qalbuhu musawwadah. Hatinya sudah hitam. Wal ya'udzubillah. Ya. Fanadhibha, kata Imam Haddad, bersihkan hatimu. Fanadhib qalbak. Majalisul ilm sabun. Ini majelis ilmu, ini sabun, tahu nggak? Tahu sabun untuk membersihkan, yutahhir qulub. Dapat membersihkan hati, sabunul qulub. Ini dalam kitab Manhajus Sawi disebutkan oleh Habib Zain. Bisa ngebersihkan hati, bisa menghilangkan penyakit higit, sombong, al-kibriya. Bisa hilang kalau sering hadir majelis ilmu. Ya, majelis ilmu ini luar biasa. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang diizinkan oleh Allah datang ke majelis ilmu, berarti orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Hadahullah, dapat hidayah dari Allah. Ada orang mau hadir nggak jadi hadir, ya kawan. Ada orang punya waktu tapi nggak dia sempatkan, nggak dia pakai kesempatan itu. Wa antum alhamdulillah jalastum fi makan khair makan. Kalian duduk di tempat yang sebaik-baik tempat. Wa makan alladzi nuzilat fihi rahmah, tempat yang diturunkan oleh Allah rahmat. Enggak main-main bapak-bapak, ibu-ibu. Luar biasa. Saya cuma ingin mengingatkan antum, menggugah hati antum supaya orang bilang jangan pernah antum itu susut. Surut, ya. Jangan pernah susut hati kita. Ibu-ibu, majelis ilmu ini memang jujur ya, jujur. Bapak-bapak belum muncul, ibu-ibu udah muncul duluan. Luar biasanya ibu-ibu. Salut saya. Saya bangga sama ibu-ibu. Pantas kita bangga karena kita keluar dari seorang wanita. Wajar kita membanggakan mereka. Ibu kita perempuan. Muliakan wanita, hormati perempuan. Kalau kalian ingin dimuliakan oleh Allah, itu kuncinya. Jangan sakiti perempuan, karena mereka manusia lembut. Manusia lembut. Hadir majelis taklim luar biasa, ninggalkan dapur, ninggalkan kebiasaan. Ini jam-jamnya masak loh. Jam-jamnya masak ini. Ya. Nanti ibu-ibu akhirnya bapaknya yang mau makan jam 10 jam 11 gimana? Ya kalau ibu-ibu yang hadir kismis mah saya paham, ngerti, nggak mungkin datang kemari lelakinya terbengkalai, ya nggak mungkin. Semua sudah disiapkan, masa cuma seminggu sekali nggak bisa begitu? Ya dong. Udah dipersiapkan, udah ada anak di situ, ada pembantu, nanti tolong dipanaskan, nanti begini-begini. Atau mungkin suaminya nanti makannya bareng-bareng setelah ibunya pulang dari majelis. Atau maaf, suami istri ada di tempat ini. Ada. Laki ya, orang bilang sama istrinya hadir di tempat, bahkan anak dia bawa, cucu dia bawa, ada. Subhanallah ya, nikmat ya. Faidah uqidat, kalau orang bilang wa ghubidat arwahuhum wahum yajlisuna fil majlis, kalau dicabut nyawa mereka, mereka sedang ada di majlis. Oke, bagaimana? Kaifa ahwalum? Kumaha keadaan mereka? Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Wa ghubida arwahuhum wa hum jalisuna fil majlis. Dicabut nyawa mereka sedangkan mereka sedang mendengar di majelis ilmu. Allah ya rahmatan tamunnu alaina ya Rabb, la taqbid arwahana illa wa anna fil majlis. Ya Rabb, cabut nyawa ini ketika kami berada di majelis ilmu, ya Rabb. Jangan kau cabut di tempat-tempat yang tak ada harga. Jangan kau campur di tempat-tempat yang ramai, penuh sesak dengan maksiat. Ya Allah.
Na'udzubik, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Amutna husnul khatimah, matikan kami husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang-kadang orang-orang ya menganggap bahwasanya hadir di tempat-tempat yang seperti ini ya sepele buat mereka, seperti tidak ada berarti buat mereka, tetapi mereka tidak sadar bahwasanya menghadiri majelis-majelis ilmu itu menjadikan mereka orang-orang yang betul dikenal oleh Allah dan dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi yang sering kita baca bapak-bapak, ibu-ibu, malam Jumat dan hari Jumat sering kita baca surat ini, sering kita lantunkan ayat ini. Malam Jumat, hari Jumat, qiraatus suratul Kahfi, ya, karena kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW an yaqra'a suratul Kahfi fi lailatil gharra wa yaumil adhar, pada malam Jumat dan keesokan hari Jumatnya. Wasbir nafsaka, kita disuruh sabar sama Allah, bersabar. Kalau hadir majelis-majelis ilmu, ibu-ibu yang sabar, yang tabah, yang khusyuk, hudurul galab, hati hadir, ya, semuanya hadir, jangan cuma jasad, semua hadir. Ma'alladzina yad'una, bersama orang-orang, ya, sabarkan engkau, sabarkan hatimu. Ini Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabb. Yad'u di sini ad-du'a, bisa sedang berdoa, majelis zikir, ya, majelis ilmu, kalam alal fikih, ya, al halal wal haram, ya, itu makna as-sabar. Yad'una rabbahum, mereka mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bil ghadati, dari mulai waktu pagi, wal asyi, sampai waktu petang, ya, yuriduna wajha. Apa yang mereka inginkan? Ridho Allah, mardhatillah. Kita ini kedatang kemari mau apa? Mau ridhonya siapa? Ridho Allah, ya, ridho Allah. Kalau ridho guru mah setelah ridho Allah, setelah ridho Nabi Muhammad, ridho si ustadz, ridho sahibul majlis, ridho al-hadirin, mendapat ridho dari orang-orang yang hadir, ya, al-ghaib wal hadir. Ada juga yang ghaib hadir, ya, ada juga mereka haula al-ghaibun, yang mereka tidak terlihat oleh mata, kasat mata, nggak kelihatan, ada. Cuman kalian tidak merasakan hadirnya mereka. Kalau orang-orang yang sudah menemui, orang bilang mendapatkan irtifa'il maqam, ya, tingkatan dalam maqam, nanti mereka akan merasakan, yash'ur namanya. Kita ini masih ada musyu'ur, ya, masih belum merasa. Ya, ada kadang-kadang orang subhanallah kalau masuk di tempat-tempat yang serem, angker aja, bulu kuduk naik yuk, ayat tuyul, ya, ada setan, kan gitu kan. Kenapa ente bisa ngerasakan begitu, kok ada setan ada, padahal ente nggak ngelihat setan? Kenapa? Tapi kenapa kalau orang-orang soleh hadir kok nggak ngerasa kita? Mayasyur, nggak kerasa sama kita kok. Nanti pertama ngerasa dulu, ada rasa, ada seperti ada tahu. Antum kalau ya sesuatu, ya, orang bilang tahu pasir, ya, pasir kalau dideketin dengan besi berani, tahu, kayak ngumpul gitu, subhanallah, itu sudah namanya syuur, namanya rasa. Nanti ningkat lagi, ya, awal-awal merasakan, nanti kemudian yasyum, mencium bau wanginya mereka, as-salihin, para wali kalau hadir, bau gahru, enak, padahal nggak ada yang bakar gahru, tapi ente mencium, wah, ini berarti ada orang-orang soleh hadir. Ini betul, ya, anak nggak bohong sama antum. Pegang baik-baik ini, itu magom namanya. Nanti kalau sudah ngerasa, ya, sudah bisa mencium,
Fakushifal ghita, Allah buka mata ente bisa ngelihat hadirnya mereka. Itu damagom, ya. Lihat ente lagi duduk begini di masjid, ente lihat ada pulan masuk, cuman ente nggak bisa bercerita, nggak bisa cerita. Wali anu tuh lagi duduk, si wali ini masuk, si anu masuk, enggak, ya. Nggak bisa kita ceritakan, ya. Orang bilang kita sembunyikan itu. Kenapa? Karena kalau kita cerita jadi fitnah. Kalau kita cerita jadi fitnah. Ada kalanya orang percaya, ada kalanya orang nggak percaya sama kita. Alah, bohong, khurafat. Apalagi orang-orang yang anti sama yang begitu-begituan. Wah, lebih khosaroh lagi kita. Akhirnya bukan malah dia menjadi pendengar yang setia, bahkan dia akan menjadi pencela, ya, yang sadis. Dia celak guru kita, dia celak anu. Makanya jangan ceritakan tentang ahwal aulia sama orang yang muhbit, tahu, pembenci, nggak boleh. Ceritakan sama muhibbin, para pencinta. Jangan ente cerita karomat Habib Soleh sama orang yang ingkar karomah. Wah, dia bilang, alah takhayul. Dari mana ente dengar Habib Soleh bisa begitu? Nggak dipercaya orang. Kenapa? Manil akhta, siapa yang salah? Anta. Karena engkau tidak bisa menempatkan kalimat cerita, ya, kepada orang yang ahlinya. Jangan ceritakan kepada orang-orang yang tidak cinta, pengingkar. Oh, itu cerita sama orang-orang yang ingkar maulid, cerita tentang maulid, ya repot. Cerita kepada mereka-mereka yang memang orang bilang sepaham sama kita. Itu penting. Jadi seorang ustadz, seorang dai itu mesti induk, punya apa orang bilang halim. Kemudian dia mesti punya orang bilang pemahaman. Ya, wal aqlu kaman orang bilang. Begitu kita bercerita tentang ilmu, keutamaan ilmu, tentang wali sama orang-orang yang memang mendengarkan. Mahabbah, cinta. Apalagi itu idolahnya yang kau ceritakan, tambah khusyuk dia. Makanya kalau cerita itu keluar dari mulut seseorang yang soleh, ya, didengar oleh orang-orang yang betul-betul mustami'in, para pendengar, muhibbin, para pencinta. Yang dia ceritakan, wallah, afwan, lengket itu omongan. Cerita itu nggak perlu dia tulis, langsung bisa dia rekam dan dia ceritakan lagi kepada orang lain. Itu yang terjadi, ya ikhwan. Ya, orang bilang min qissatin ila qissah, dari satu kisah ke kisah lain, terus sampai jadilah buku. Dari mana kita dapatkan buku Manhajus Sawi ini? Dari mana? Memang dari pribadi Habib Zain pribadi? Enggak, min gurunya, an syekhin yang dia dapatkan di majelis-majelis ilmu, yang dia rangkum di kepalanya, ya, dia simpan dalam hati sanubarinya, penuh ilmu itu, penuh, dia keluarkan sebagian-sebagian dengan tulisan-tulisan. Makanya kadang-kadang para wali, para ulama-ulama yang mereka itu penuh dengan ilmu itu, sesak dada mereka itu dengan ilmu yang ada, sehingga dia mau tumpahkan ilmunya itu dengan tulisan-tulisan. Antum afwan menyimpan rahasia, di mana nyimpennya? Di sini disimpannya rahasia. Ini sunduk namanya, tempat. Di sini. Nanti sudah nggak kuat ente akan muntahkan rahasia itu. Kenapa nggak kuat? Mikulnya sendiri nggak kuat. Ini gatel mau ngomong. Begitu. Makanya ada orang kadang-kadang ya tentang asrar, rahasia-rahasia, kadang-kadang dia bilang begini sama orang. 4 mata ya. 4 mata. Ana 2, ente 2. Ya, kebetulan kalau memang punya dua-duanya ada mata, kalau yang satu mata 1, ente mau bilang berapa? 3 mata ya. Habis kita didugu. Maaf, ada orang cacat. Lalu kita ngomong sama dia. Mau ngomong apa ente? Serba salah. Mau bilang 4 mata ente ngeledek, mau bilang 3 mata ente bisa berkelahi sama dia. Ya. Mau bilang apa lagi? 4 kuping aja udah. Lebih baik nggak usah ngomong 4 mata 4 mataan. Kenapa? Bohong. 4 mata. Memangnya ente kira nggak ada yang menyaksikan? Jadi kita bicara tentang orang-orang sufi, ya, ahwalus sufiyah. Ya. Memangnya kita kalau berdua nggak ada yang lihat? Ente sendiri di kamar gelap gulita, nggak ada rekaman wala CCTV, kemudian Allah nggak lihat, malaikat nggak lihat ente,
disaksikan. Setan nggak bisa, kita nggak ada tempat untuk kita sembunyi ya ikhwan. Dilihat, kita disaksikan. Makanya perbaiki diri kita. Orang kadang-kadang gitu. Ya, jadi makanya dikatakan kalau ada orang ngomong begini, nih dengerin, ana mau ngomong satu rahasia sama ente. Mau ngomong, ini udah salah nih, udah keliru nih ya. Ini contoh omongan orang keliru. Ini rahasia antara ana sama ente. Ya. Antara ana sama ente. Namanya kalau bahasa Arab sirrun. Sin ro, sirrun, rahasia. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada kadang-kadang pemahaman yang keliru ya, yang sudah mendarah daging sama kita ini. Selalu kalau ngomong sama orang, belum ada yang ngedenger ini. Belum. Ini masih hangat ini. Ini yang tahu cuman ana sama ente. Jadi tolong rahasiakan ini. Pak, Ibu, kalau rahasia yang kita pendam, itu kan orang bilang rahasia itu kan tahanan kita, Pak. Paham? Tawanan. Kalau ada di dalam hati belum keluar, itu namanya rahasia. Tapi kalau sudah diucap oleh mulut, itu bukan lagi rahasia. Paham? Kalau ada sama diri ente sendiri, wahdak, ente sendiri yang tahu, ya, itu namanya rahasia. Makanya kata Nabi apa? Sirruka asiruka. Rahasiamu adalah tawananmu, kata Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Kalau sudah ngomong sama orang kedua, bukan lagi rahasia namanya. Itu sudah menjadi konsumsi publik. Paham? Ini rahasia ya, ini rahasia. Kita berdua aja yang tahu. Walah, rahasia kalau ente tidak ceritakan sama dia, itu rahasia namanya. Kalau sudah keluar dari hati ente dalam ucapan, berarti dia keluar dari sangkarnya, keluar dari penjaranya, keluar dari yang ente tutup. Nih tisu, ya, masih di dalam. Kalau sudah tarik kayak begini, keluar namanya. Keluar. Kalau saya tanya, di mana tisu? Di tempat tisu, di tempat tisu. Tapi kalau sudah ini, sudah di tangan saya tisunya. Sudah kedua, orang kedua ini namanya. Ini pertama nih. Ini yang menyembunyikan, ini yang menyimpan dia. Begitu sudah keluar, orang kedua namanya. Itu namanya yadan an yadin, orang bilang. Seperti orang jual beli, orang bilang. Memang bapak-bapak, ibu-ibu kalau bicara tentang orang bilang, ya, as-sufia, orang-orang sufi, ya, memang luar biasa mereka, karena mereka barometernya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kadang-kadang orang bilang kita, ya, untuk memahami, ya, di dalam kita beragama kita mesti paham dan kita mengerti, ya, tentang keistimewaan hal-hal yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Hari ini mah hari pembukaan, ya, sebelum kita masuk kepada inti kitab yang akan kita baca insyaallah, ya. Karena dengan kita membaca kitab-kitab orang-orang besar itu manfaatnya luar biasa. Lu taksir, ya, membekas, orang bilang akan bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari si pengarang, ya, itu yang kita akan dapatkan. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi riduna wajha. Mereka menginginkan betul-betul mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud di sini? Majalisul fikih. Ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah, ya, ahli tafsir mengatakan majalisul fikih, majelis-majelis ilmu fikih, ilmu agama, itu yang dimaksud, ya. Termasuk majelis-majelis yang seperti ini, bapak-bapak, wala siyama, ya, orang bilang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, sampai Nabi mengatakan majelis ilmu itu diumpamakan oleh Nabi Muhammad raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Nggak ada. Rumah kita bukan taman surga, gedung kita bukan taman surga, ya. Apa saja yang kita miliki bukan taman surga, tapi orang bilang, ya, majalisul ilm itu raudhatun min riyadil jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Perintah dari Nabi fil amr. Kalau kalian sedang lewat, ya,
di taman surga farta'u. Wah, sahabat bingung. Apa ada dia bilang taman surga di muka bumi? Ada, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Farta'u, kata Nabi Muhammad, singgah, duduk, mampir, kata Nabi Muhammad, supaya dapat keberkahan majelis-majelis ilmu. Ada lagi disebutkan ya di dalam kitab Al-Manhajus Sawi lil Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Ini luar biasa ya, biar bapak-bapak, ibu-ibu hatinya ya semakin semangat ke majelis-majelis ilmu ya. Ini riwayat ya luar biasa ya tentang ya keistimewaan menghadiri majelis-majelis ilmu. Di sini dikatakan wa qala radhiyallahu an. Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Attas radhiyallahu an. Ya, jadi Habib Zain mengatakan, berkata Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an. Makanya beliau mengatakan apa? Ya, orang bilang, kata beliau, ma yuqadu majlisu ilmin au dzikrin ya dzikrillahi illa wa ansya'allahu min dzalikal majlis sahabatan bayda. Jadi siapa orang ya bikin majlis ilmu seperti ini nih ya, majlis Al-Hakim nih dan majlis-majlis yang lain, Nurun Nidham ya, Al-Falah ya, kemudian Nurul Falah, semua majelis-majelis yang ada di Prokarta atau di luar Prokarta semua ya. Saya tidak menutup kemungkinan di majelis ini saja, enggak, di majelis-majelis khair, majelis-majelis kebaikan. Cuman karena kita duduk di majelis Al-Hakim ya, pada hari ini saya perumpamakan sama kalian seperti duduknya kalian di majelis seperti ini. Dikatakan mayuqadu majlisul ilmin au dzikrillah, tidaklah dibikin satu majelis oleh siapa saja ya, oleh Al-Habib Hakim atau siapa saja orang yang bikin majelis untuk mengumpulkan kita, untuk mendekatkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yuqadu majlisu ilmin au dzikrillah, tidaklah dibuat satu majelis ilmu seperti ini atau majelis zikir ya, majelis zikir ya, wa ansyillah, kecuali wa ansyaallahu min dzalikal majlis. Perhatikan baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu ya, perhatikan baik-baik. Ini kadang-kadang di majelis ilmu nih kita kadang-kadang setan suka ngeganggu ya, suka musik kekhusyuan gitu ya. Ya biasa, gangguannya dari mana-mana aja. Tapi orang kalau hatinya kuat nggak terganggu dia sama yang biar kata orang bilang piring pecah kek, biasa aja, nggak bingung. Ini ibu-ibu baru suara mic aja naik turun kekepret aja udah kaget. Allah, bagaimana lagi halilintar ibu-ibu, kaget, bener kaget. Coba kalau khusyuk aja, ingat Allah ya, insya Allah nggak kaget ibu-ibu, nggak kaget ya. Ustadznya kagak kaget, yang duduk kaget kumaha ya. Apa karena saya yang ngepret ya? Nggak disengaja ibu-ibu, nggak disengaja ya, nggak disengaja, memang maunya begitu. Mungkin ngebangunkan orang negur orang yang ngobrol kali ya. Allah yang gerakkan tangan saya buat mukul supaya barangkali ya di sebelah kiri banyak yang ngobrol ya, jadi supaya kaget lagi, jadi khusyuk lagi, kembali lagi, jadi loading ya. Tadinya sempat naik turun barangkali ibu-ibu kita husnudzon saja. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad ya bin Hasan Al-Attas, tidaklah satu majelis itu dibuat oleh orang yang buat atau majelis zikir yang mereka bikin dibuat oleh mereka, illa, kecuali wa ansya'allahu min dzalikal majlis sahaban, Allah jadikan ya keberkahan dari majelis tadi itu seperti awan ya, sahabatan bayda, awan putih. Bayangkan ya, perhatikan baik-baik ibu-ibu
Ya, jarang kadang-kadang kita dengarkan orang bilang ungkapan-ungkapan ya, ini Habib Zain luar biasa. Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang kita dengar dari beliau yang jarang kita dengar dari orang-orang. Ya, itu kitab beliau itu makanya luar biasa. Manhajus Sawi ini luar biasa nih, ya. Thariqah benar-benar orang bilang. Thariqah Sawiyah orang bilang, ya. Wan manhaj kurikulum, betul-betul thariqah yang lurus menuju jembatan yang betul-betul orang bilang, tidak melencang-melencok orang bilang. Tegap istiqam. Luar biasa nih thariqah ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, jangan main-main nih, ya. Ini thariqah luar biasa. At-Thariqah As-Sada Alawi ini betul-betul thariqah mustaqim. Thariqah Nabi abai wa ajdadi, para leluhur. Ya, dia bawa kita kepada ya ajaran-ajaran mereka yang lempeng, mustaqimah orang bilang, bukan mi'waj orang bilang, ya, yang miring-miring, enggak, betul-betul istiqomah orang bilang. Ikuti ya kalau kita mau sukses dunia akhirat. Tidak dibuat majelis ilmu dan tidak dibuat majelis zikir kecuali dari majelis ilmu dan majelis zikir itu Allah ciptakan ya sahaban bayda, awan bodas, awan putih naik ke atas. Dari mana? Dari majelis ini naik. Kelihatan tuh? Naiknya kelihatan tuh? Kelihatan. Itu karena kita mahjub, ketutup mata kita ini. Makanya kalau bayi lihat, ya bayi lihat. Itu bedanya kita sama bayi. Makanya kalau orang wali itu nggak jadi wali kecuali mereka punya hati seperti bayi. Apa maksudnya? Kenapa para wali itu diangkat menjadi wali? Kasyaf, punya karomah. Kenapa? Karena hatena seperti bayi. Apa maksudnya? Sofi, bersih, bersih, jernih, bening. Orang bilang nggak keruh. Kalau kita keruh, ini kayak air, ya, jernih nih. Nanti kalau udah masuk debu-debu jadi keruh dia, ya. Seperti air-air apa orang bilang kali, orang bilang ada yang kecoklat-coklatan, ada yang hitam, udah kotor. Itu hati manusia. Tapi ya hati-hati, jangan merasa tentram ibu-ibu kalau punya hati kotor. Bersihkan, bersihkan setiap hari. Ustadz, cara ngebersihkannya bagaimana? Cara ngebersihkannya banyak zikir, banyak istighfar sama Allah, ya. Selalu istighfar. Kalau ada misalnya iri kepada orang, langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Begitu lihat orang maju, lihat anu ada rasa orang bilang nggak seneng, langsung istighfar. Lihat ada orang yang luar biasa, langsung lihat kekayaan orang, langsung istighfar kepada Allah, kembalikan kepada Allah, ya, karena itu milik Allah, titipan dari Allah. Nggak boleh kita iri. Orang sekarang ini lucu kadang-kadang iri sama orang kaya. Ente tahu nggak mereka yang kaya itu belum tentu tentram hatinya, belum tentu. Yang punya simpenan duit di bank, antum kira mereka tenang hatinya? Nggak tenang. Ya, syukur antum yang cuma punya 100.000, mungkin tidurnya bisa nyenyak. Yang miliar-miliaran, apalagi kalau dia dengar nanti ngambil duit sulit, wah beredar, ya narik duit sekarang udah 3 hari dari satu bank sulit. Wah, yang punya duit udah mikir, tarik jangan, tarik jangan, tarik jangan besok. Nggak tentram. Tapi yang punya duit pas-pasan, santai, bodoh. Subhanallah, ya. Jadi bersyukur, Allah tuh adil. Bersyukur. Jadi subhanallah, ada orang dapat pekerjaan tempatnya dekat, ada orang dapat kerja tempatnya jauh. Yang jauh mesti pakai kereta, jam 4 subuh udah jalan. Antum dapat pekerjaan dekat tapi gajinya nggak setinggi dia, tapi ente nggak pegel. Itu gajinya lebih gede, beda 2 juta sama kita seumpama, tapi dia jam 4 udah mesti keluar, ya, pulang tengah malam. Di kereta belum tentu aman, banyak mata-mata yang memperhatikan dia. Keselamatannya wallahu alam, urusan Allah. Wa ente keluar dari tempat kerja, celak rumah, nggak bersyukur. Subhanallah, nggak boleh kita, ya. Ini hati mesti bersih hati kita, ya. Karena semua itu sudah ketentuan. Allah akan memberikan kepada orang itu menurut kapasitas orang itu, menurut kekuatan ente. Ente nggak bakal diuji sama Allah kalau bikin ente jadi gila, nggak bakal. Bener ini omongan, bener, ya.
Di dalam Al-Quran yang sering kita baca. Subhanallah. Kenapa? Makanya jadikan Al-Quran itu pedoman. Pedoman, baca Al-Quran. Datang sumpek, datang jangan bingung orang bilang. Ya, nggak usah cari obat, nggak usah pergi ke tempat-tempat refreshing, nggak usah mau buang-buang duit. Hilang, ente punya kesumpekan cuma di tempat itu. Pulang ke rumah datang lagi tuh kesumpekan. Kenapa? Karena kesumpekan itu hanya sementara aja dia ente hibur. Balik lagi ada. Kenapa? Karena sumpek itu adanya di dalam hati. Nih, di sini nih. Makanya apa kata Nabi Muhammad? Ala wahya qalbu. Hati nih barometernya orang. Kecil nggak gede dia mah. Ya. Kecil, orang bilang nih ada di sebelah kiri nih. Orang bilang, itu barometernya luar biasa, penting. Motor ini motor. Kalau dia sehat, semua sehat. Kalau dia seger, semua seger. Hatta ente nggak punya duit banyak, seger. Kenapa? Ininya seger. Ininya bersih, hatenya bersih. Masuk di rumah orang yang mentereng juga nggak kaget tuh. Wah, enggak, biasa aja. Biasa. Nggak heran dia. Subhanallah. Ini yang kita buktikan bapak-bapak, ibu-ibu. Orang-orang alim, orang-orang wali hidupnya biasa. Tapi kalau dibawa di rumah orang-orang yang hebat, sama sekali mata mereka, pandangan mereka tidak pernah ya orang bilang ya melewati pemandangan mereka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Selalu mudah bersyukur mereka. Syukur, selalu bersyukur. Ya Allah, kalau hati ini mudah bersyukur, apapun yang kau lihat tidak akan membuat engkau lalai kepada Allah. Mobilnya orang, kendaraannya orang, rumah orang tidak akan membuat engkau lalai. Yang ada membuat engkau semangat untuk beribadah kepada Allah. Itu yang penting. Makanya orang bilang apa? Kaya harta itu tidak akan dibawa mati. Tetapi kalau kaya hati itu akan dibawa ke mati. Ini perlu kaya, bukan materi yang perlu kaya. Ini ya syukur-syukur dua-duanya kaya. Materi ada, hati juga kaya. Syukur alhamdulillah. Itu lebih hebat. Makanya orang bilang ya kekayaan yang hakiki itu adalah apa? Ghaniyatun nufus. Kayanya hati. Jiwanya kaya. Ya, nggak miskin. Orang kalau orang bilang fakirul galab itu repot. Hatena miskin, wah repot. Tidak akan gampang bersyukur kepada Allah. Dikasih begini kurang, dikasih ini kurang, dikasih makanan ini ngeluh. Ya, ini anu. Tapi kalau orang yang mudah bersyukur, makan pakai apa saja, ikan asin, pakai tempe, sambel, ya ada cobekannya lagi di situ, komplit ibu-ibu, mantep, nikmat, mengalahkan restoran yang paling mahal di dunia. Tapi orang makan di restoran yang paling hebat, kalau ininya miskin, tetap ngeluh, tetap merasa kurang, tetap merasa tidak nikmat. Apaan ya? Makanya para wali-wali itu mereka tuh makan sedikit nikmatnya luar biasa. Kenapa? Sering bersyukur kepada Allah. Nikmat. Cara makannya ibu-ibu beda, tidak seperti kita makan. Mereka makan dengan niat. Mereka mandi pakai niat. Niatnya banyak, bukan cuma satu. Antum pernah kebayang nggak kalau mandi sunnah niatnya seperti ini? Pernah kebayang nggak? Kalau mandi sunnah masnun, ya mandi sunnah Jumat itu niatnya begini, ya nawaitu ghuslul masnun yaumal jum'ah manawa habibana Muhammad. Pernah kebayang nggak? Ya Allah, saya niat mandi sunnah Jumat ini sebagaimana yang Nabi niatkan ketika dia mandi. Ya Allah, saya niat mandi Jumat ini sebagaimana niatnya Sayyidina al-Muhajirullah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nawaitu manawa Sayyidina al-Faqil Muqaddam Asani Syekh Abu Bakar Syekh Abdul Rahman As-Segaf. Nawaina fi ghuslu hadhil jum'ah. Ini kita kalau niat nih, hadhil jum'ah manawa ya fiha ahlul tarim wa ahlul inat, ahlul huraidah, ahlul sewul wa ahlul hutah. Nawaina manawa ahlul Madinah. Semua berarti. Bayangkan satu kali mandi niatnya mencakup seisi dunia. Gak kebayang sama kita kan. Saya kalau mandi ya begitu niatnya. Saya kalau makan ya begitu kalau niat makan. Ya, ini saya sengaja ceritakan sama antum supaya antum bisa mengikuti. Saya kalau makan apa saja nawaitu hadal akal.
atau nawaitu hadat ta'am ma nawa fihi Nabi Muhammad fi aklihi wa syurbih. Saya niat sebagaimana Nabi makan, Nabi minum. Ya Allah, nawaina kharajna min bait, saya keluar dari rumah, ma nawa habibana Muhammad fi khuruji bih. Saya niat seperti niatnya Rasulullah ketika keluar dari rumah. Sepele kelihatannya, tapi ente nggak tahu sepanjang jalan malaikat mengikutimu. Kenapa? Niat ente niat mahal, niatmu seperti niat Nabi Muhammad. Gitu orang bilang. Saya selalu bawa niat-niat itu, ya. Saya selalu bawa, guru saya selalu saya bawa. Nawaitu khuruj li dakwah mana wa habibana Zain bin Ibrahim bin Semit. Allahumma ja'al niyati ma'an niyatihim wa tigadi ma'a tigadihim was'aluka salamah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Itu doa kita ya ikhwan. Kadang-kadang saya lama di pintu, yang jemput udah nunggu, lama di pintu, si ustaz udah di depan pintu, dia nggak tahu kita lagi masang niat. Allah. Kenapa? Rugi saya kalau saya niatnya di mobil. Semakin banyak langkah saya untuk menuju mobil itu saya niat kalau bisa dari atas genteng saya turunnya. Wallah, saya kasih tahu sama antum. Kita anggap sepele niat ini. Nanti kalau antum mati baru antum tahu. Baru keluar nangis antum. Ternyata lah ini baru yang begini, belum yang lain-lain ya ikhwan. Ya ikhwan, ibu, bapak, siapa yang menyangka ya kulit pisang yang dilempar ke jalanan, siapa yang menyangka datang kita ambil tuh kulit pisang buang ke sampah. Dalam hati kita jangan ada orang kepleset karena ini, takut ada orang tua yang sedang lewat jatuh kepleset geger otak, dibawa ke rumah sakit, keluarkan biaya. Ya Allah, biar selamat mereka. Allahu Akbar, pulang ke rumah Allah persiapkan istana di surga buat dia. Cuman kulit pisang, belum niat-niat yang lain, baru kulit pisang. Betapa berharga agama Nabi Muhammad, betapa mulia syariat yang dibawa Rasulullah. La tal'abu, jangan main-main sama syariat Nabi Muhammad. Azimu, agungkan Rasulullah. Mulia Nabi Muhammad, dari ujung kakimu sampai kepalamu semua karena karunia Nabi Muhammad, rahmatnya yang Allah berikan. Makanya rahmatul muhda Rasulullah itu. Apa yang kita punya ibu-ibu? Apa yang kita punya? Mau pakai baju mesti niat seperti niatnya Nabi. Makan aja seperti niat Nabi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadat ta'am wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa a'udzubika min syarri hadat ta'am wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Apa enggak hebat ini doa? Kenapa antum tidak lakukan? Kenapa cuma doa-doa yang sedikit singkat? Kenapa enggak doa yang banyak? Antum tidak tahu, semakin banyak doa semakin banyak pahala yang kau dapatkan. Allahu Akbar. Kalau Allah katakan, kalau kau baca bismillah, aku akan berikan kepada engkau 1 miliar. Kalau kau baca bismillahirrahmanirrahim, aku akan berikan 5 miliar. Mau pilih yang mana antum? Pasti mau pilih yang komplit. Pasti mau pilih yang komplit. Pasti antum akan tinggalkan cuman bismillahnya aja. Komplit. Subhanallah. Begitupun antum kemana-mana ya ikhwan. Saya mau tanya lagi, kalau kita niat seperti niat tadi, nawaitu kharajtu minal bait, ya Allah aku niat keluar dari rumah sebagaimana yang diniatkan Nabi Muhammad ketika dia keluar. Kira-kira kalau antum mati di tengah jalan, Allah, kumaha niatnya antum seperti niat Nabi Muhammad loh. Yu'allik niatak ma'a niatal habib. Ini azim ya ikhwan. Engkau telah menyatukan niatmu, menyandarkan niatmu seperti niat Nabi Muhammad. Wa hakadha fi siyam wa fi af'al wa fil ibadah. Begitu juga ketika engkau bangun, begitu juga ketika engkau melakukan segala perbuatan, muamalah segala apa, libatkan Nabi Muhammad. Kalau mau berkah, ente mau musyarakah namanya, ya, mau orang bilang bersyarikah namanya, orang kerja sama, libatkan Nabi Muhammad di situ. Ya Allah, saya niat, saya mau jual beli mobil. Setiap keuntungan, setiap yang saya dapat dari keuntungan akan saya berikan, ya, untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad, untuk panti asuhan, untuk ya Allah, luar biasa niatnya. Dapat 1 juta keuntungan, keluarkan 200.000, 50 panti asuhan, bikin celengan ibu-ibu, celengan khusus, orang bilang yang tiap bulan kita robek
masukkan ke panti asuhan, masukkan ke anu, kasih fakir fukara. Ente telah orang bilang dalam perniagaan engkau, telah engkau orang bilang ya ikutkan mereka-mereka. Itu lebih luar biasa lagi pahala yang kita dapatkan daripada kita nggak niat apa-apa kok. Orang sekarang banyak kadang-kadang jual beli cuma niat untung. Mana ada orang jual beli niat buntung? Nggak ada. Nih, gua kasih modal 5 juta. Yang bener loh. Ya kan, gue mesti faedah yang zen. Coba kalau kita niat yang benar, lihat karena Allah, kita masukkan di situ hal-hal ya yang sebagaimana diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW, lebih mulia kita, ya, lebih azim kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada masalah tadi, ya. Perkataan tentang tidak dibikin satu majelis itu, tidak dibikin satu majelis zikir, majelis ilmu, kecuali dari majelis itu Allah ciptakan awan, awan bodas, awan putih, naik ke atas ibu-ibu. Kemana naik ini? Fayasukuha ila qaumin. Ini awan pergi, ya, dibawa sama Allah menuju kepada siapa? Kelompok-kelompok orang-orang, ya, gaum lam ya'malu khairan qat, yang belum pernah melakukan kebaikan semasa hidupnya. Dibawa ini awan sama Allah dari majelis yang penuh barokah ini, dibawa sama Allah, diciptakan dari majelis yang barokah ini awan putih sama Allah, dibawa naik ke atas langit oleh Allah, diikuti terus, mengikuti, mencari kelompok kaum, ya, komunitas yang nggak pernah kenal Allah, yang hidupnya penuh dengan maksiat, hidupnya penuh dengan kedurjanaan, penuh dengan mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran. Akhirnya apa? Ketika awan itu menuju kepada titik yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayasuqaha ila qaumin lam ya'malu khairan qat fayumtiruha alaihim, kemudian Allah hujankan untuk mereka, dihujankan dari awan tadi itu, fayasiru kulluhum minas suada. Setelah itu mereka menjadi orang-orang sukses itu. Allahu Akbar. Jangan main-main. Jangan main-main. Majelis kalian ini mendatangkan keberkahan buat orang lain. Majelis kalian ini membuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Dari majelis ini, antum yang duduk, Allah ciptakan awan dari majelis yang agung ini naik ke atas langit, mendatangi tempat-tempat orang sedang berjudi, orang sedang maksiat, orang yang lupa goplas sama Allah, nggak kenal sholat. Kemudian Allah hujani mereka dari keberkahan-keberkahan antum, Allah hujani, sehingga setelah kejadian itu mereka berubah dan mereka akan datang ke majelis-majelis kalian. Jangan main-main. Ini perkataan-perkataan dari orang-orang agung, orang-orang mulia. Jadi jangan dianggap orang bilang, ya Allah, di dalam kitab Manhajus Sawi dikatakan, ya, diceritakan ada seorang alim sedang ngajar ini, dia ngajar, namanya orang ngajar kan pasti baca, pasti ngebaca. Ini kan yang duduk pada para pendengar mustami'in, setia para pendengar itu, udah benar-benar masang kuping yang luar biasa, khusyuk supaya bisa rekaman bisa masuk. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau nggak khusyuk rekaman masuknya separoh. Bener, saya nggak ngomong bohong. Ini nanti kalau nggak percaya, kalau mau dites aja. Tadi Ustadz ngomong apa? Tadi apa yang kalian rekam? Dari sekian banyak cerita, dari sekian banyak ibarah, ada yang cuman nyangkut 2, ada yang cuman 3, ada yang lagi begitu keluar dari pintu, tadi apa? Lama mikirnya. Kayaknya sih ngomong masalah keutamaan majelis ilmu. Terus apalagi? Ada nggak yang bisa saya ambil pulang? Aduh, anak pohok lupa nah. Bener nggak bohong? Ada yang rekamannya full, ada yang ada gangguan suara. Jadi kalau diputar ulang, wah, ini yang ada lagi yang kusut. Ketika diputar, apa ini? Tekedenge, itu yang nggak paham. Ya, dia hadir seperti tidak hadir. Wah, itu yang repot. Tapi ibu-ibu, ya, jangan kecewa. Subhanallah. Semua ini karena anugerah majelis ilmu, keutamaan majelis ilmu. Ini ada orang alim sedang ngajar,
yang diajar pada tidur. Tidur yang diajar pada. Yang diajar tidur, yang mengajar tetap aja ngajar. Subhanallah. Wali ini, ulama besar, tetap yang ngajar. Ini tidur semua. Karena malam mereka begadang, mereka mutola'ah apa, sehingga mereka nggak khusyuk, tidur semua. Terus si ulama ngomong, terus. Rupanya ada temannya di sebelahnya. Selesai majelis, ya, semua yang hadir itu pada pergi, ya, ada yang kembali ke rumahnya di dalam majelis itu kembali. Kemudian satu orang yang dekat kerabatnya itu bertanya, "Gal ya Syekh," dia bilang, "ente berbicara kepada telinga-telinga yang tertutup," dia bilang. "Ente berbicara kepada manusia-manusia yang hakikatnya orang bilang sebetulnya cuman jasadnya saja yang hadir, ruhnya gentayangan. Omongan ente masuk ke kanan, keluar kiri, tidak didengarkan." Fatabassama dzalika Syekh. Kemudian si Syekh itu kemudian tersenyum, ketawa. Qala ya akhi, ibu-ibu dengarkan ini. Dengarkan. Ini kalam-kalam para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yubaki galab, ya, bikin sedih kalau mendengar kalam-kalam mereka. Kenapa? Karena kalamnya keluar dari mulut yang penuh cahaya, nur. Hatena nur. Jadi kalau keluar jadi nur, ngebekas orang bilang, nyimpen di dalam hati, nggak gampang hilang orang bilang. Ya, kayak lengket, tahu kalau lengket, nggak numpang lewat. Kalau keluar dari mulut yang suci. Apa dia katakan? Kala ya akhi innaka ra'aita ma tarawna kama ra'aitu. Engkau melihat pemandangan yang sebetulnya engkau tidak melihatnya dan aku melihatnya. Al-wali, ya, seorang arif billah, dia bilang engkau melihat yang tidak pernah engkau lihat dan aku melihatnya. Gala wa innamu haula'i. Walaupun kau lihat aku ketika berbicara mereka tidur, ma ukallimuhum. Aku tidak berbicara kepada mereka saja. Walakin ukallim man fi aslabihim. Akan tetapi aku berbicara kepada yang masih ada di dalam sulbi-sulbi mereka. Syub, dia bilang, nanti kau lihat bukan cuma mereka yang aku harapkan, tapi kalamku ini membekas kepada keturunan-keturunannya. Keturunan mereka yang sedang tidur itu, mereka akan punya anak, akan punya keturunan, dan omonganku ini akan sampai kepada keturunan-keturunannya, dan kau lihat keturunannya akan menjadi orang-orang besar. Terjadi, ibu, benar. Apa yang diomongkan si wali itu benar. Dia bilang aku berbicara bukan saja kepada mereka yang tidur, tetapi aku berbicara yang masih tersimpan di dalam sulbi-sulbi mereka yang belum lahir dan mereka akan lahir. Ini pembicaraan tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Antum kalau nggak paham, nanti keturunan antum yang ada dalam diri antum akan Allah pahamkan. Apa yang kalian dengar, ya, yang kalian tidak khusyuk, Allah akan bereskan keturunan-keturunan kalian. Kenapa? Barakatil majlis, keberkahan majlis. Itu yang disebut Nabi Muhammad, humul ghom la yashqa fihim jalisuhum. Kecamkan baik-baik ini hadis. Humul ghom, kata Nabi Muhammad, la yashqa fihim jalisuhum. Mereka lah kelompok orang-orang yang kalau hadir di majlis-majlis mereka, para ulama-ulama, para sesepuh-sesepuh, para wali-wali Allah, orang yang hadir di majlis mereka tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah rugi mereka. Manfaat maksudnya. Makanya kata Habib Zain apa di dalam kitab ini? Orang yang hadir majelis ilmu, mau dia paham, dia tidak paham, Allah akan tanamkan kepada dirinya 7 keberkahan, 7 nur, 7 cahaya. Yang cahaya itu akan dia bawa pulang. Terakhir, sebagai penutup, ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, kenapa orang-orang dulu tuh kalau hadir maulid, orang-orang dulu ya, kalau sekarang udah jarang. Orang-orang dulu tuh kalau habis hadir maulid Nabi, pulang ke rumah, anaknya dipeluk, anaknya dipanggil, sini, nak, sini, dipeluk anaknya, dicium. Tahu nggak ibu-ibu kenapa? Tahu nggak bapak-bapak kenapa? Karena mereka yang hadir maulid itu mereka paham, mereka mendapatkan nur cahaya, nur Nabi Muhammad.
di dalam majelis-majelis maulid itu. Mereka mendapatkan keberkahan, mendapatkan nadrah, penglihatan dari wali-wali Allah yang hadir di majelis itu, sehingga baju mereka, badan mereka penuh dengan cahaya-cahaya itu. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka berbagi dengan anak-anak mereka supaya kecipritan, kebagian nur-nur cahaya itu. Mereka peluk anaknya, mereka pegang sambutnya satu persatu, mereka doakan supaya apa? Karena keberkahan yang mereka dapat di majelis itu, anak dan semua yang ada di rumahnya mesti dapat. Gitu. Nah, antum ini kalau pulang ke rumah ketemu anak, jangan sampai anak kita tidak pernah kita peluk mereka, peluk dada mereka, dekatkan mereka sama kita. Kenapa? Karena dalam diri kita sudah ada cahaya, sehingga cahaya itu bisa nempel. Kalau cuman awan saja dari majelis ini yang paling sudah mendekatkan cara pemikiran kalian. Kalau awan saja, ya, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos mengatakan, tidaklah dibuat satu majelis taklim itu kecuali Allah ciptakan dari majelis itu sebuah cahaya, sebuah asap, awan putih yang kemudian dibawa, kemudian awan itu akan diberikan kepada orang-orang yang belum pernah mengenal majelis-majelis ilmu, yang belum pernah majelis-majelis ketaatan, diberikan kepada mereka. Kumaha antum, kumaha ibu-ibu yang duduk di tempat ini, yang benar-benar niatnya memang mau hadir kismis, dari rumah mau hadir dan tiap minggu hadir, udah tahu rutinitas tiap minggu kismis ada. Dalam sebulan itu orang bilang tiap minggunya ada 4 kali, bahkan kalau ada 5 kali. Ya Allah, anugerah luar biasa. Kalau seandainya mereka yang nggak hadir di tempat ini saja mendapatkan awan dari majelis ini, kemudian dihujankan oleh Allah kepada orang-orang yang belum pernah mengingat Allah, yang lalai, sehingga mereka menjadi orang-orang baik dan akan datang ke majelis ini. Kumaha anak orang di rumah, kumaha para pembantu kita di rumah yang menggantikan kedudukan kita ketika kita berada di sini. Mereka itu naib, pengganti kita, berarti mereka berpahala. Kenapa? Karena mereka menolong kita. Mereka akan dapat semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan umur panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan sahibul majlis Al-Habib Abdul Hakim Ibn Alawi Mulakhela beserta keluarga dijaga oleh Allah, diberikan rizki al-hisiyah wal ma'nawiyah. Para kru kismis yang sama-sama bekerja, ya, tidak, mereka orang bilang ya, tidak letih, ya, ada setiap minggu, bahkan pada hari-hari tertentu mereka tetap bekerja. Mudah-mudahan Allah bukakan cahaya di dalam hati mereka. Allah berikan keturunan-keturunan yang berkualitas, saleh dan saleha. Yang belum menikah mudah-mudahan segera mendapatkan calon yang saleha. Begitu juga perempuan-perempuan yang ikut menjadi kru di dalam majelis kismis ini, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh mendapatkan lelaki-lelaki yang saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah lama menikah belum diberikan keturunan, mudah-mudahan ya Rabb, kalau engkau ciptakan dari majelis ini satu, orang bilang ya, asap awan putih yang bisa terbawa ke atas langit, kemudian dijatuhkan kepada orang-orang yang belum pernah mereka ya mengenal majelis-majelis ilmu, maka mudahkan kepada mereka-mereka yang banyak bekerja di tempat ini ya Allah. Bukakan pintu rezeki kepada mereka, jauhkan dari malapetaka, berikan kesembuhan kepada yang sedang sakit, berikan ketabahan kepada mereka-mereka yang keluarganya terkena musibah, mudahkan rezeki mereka, mudahkan langkah mereka, jauhkan mereka dari malapetaka ya Arhamar Rahimin. Kemudian kumpulkan kami di akhir-akhir nanti bersama kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannataka mal abrar ya azizu ya ghafar ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.